Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indun Ariningsih, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 Universitas Riau gelombang 1, bidang studi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kampanye praktik baik yang mana untuk memenuhi UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada kegiatan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan di SMA Negeri 12 Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana saya berkesempatan menerapkan pembelajaran scaffolding dengan judul Penerapan Strategi Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, peserta didik dalam pembelajaran matematika pada kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 12 Pekanbaru materi turunan fungsi trigonometri. Strategi scaffolding yang diterapkan pada kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 12 Pekanbaru sebagai penerapan pembelajaran yang membantu peserta didik secara perlahan-lahan, kemudian guru mengurangi bantuan tersebut hingga peserta didik secara mandiri dapat memecahkan masalah yang diberikan. Pada pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan model Discovery Learning, pendekatan scaffolding pada CPD, lalu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Intervensi keterkaitan antara scaffolding pada CPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru perlu menerapkan pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Peserta didik memerlukan guru yang dapat membina tahapan demi tahapan untuk kesuksesan dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru tidak dapat asal-asalan dalam menuntun peserta didik karena peserta didik memiliki persiapan belajar dan karakter yang berbeda. Dalam hal ini, peserta didik memiliki zone of proximal development yang berbeda. Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan bimbingan kepada peserta didik. Guru perlu menerapkan pembelajaran dengan metode scaffolding pada ZPD. Scaffolding itu sendiri adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding itu sendiri adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapat bimbingan lebih. Namun, seiring berjalannya waktu, peserta didik menguasai materi tersebut, guru akan mengurangi tingkat dukungannya dan peserta didik menjadi mandiri dalam belajar. Metode scaffolding ini merupakan praktik yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding diberikan saat peserta didik melakukan proses diskusi. Guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka temukan dalam masalah yang disajikan di dalam LKPD tentang menentukan turunan fungsi trigonometri. Dalam diskusi ini, peserta didik memperoleh dukungan dengan rekan sejawat dan guru. Penerapan pembelajaran scaffolding di kelas 12 IPA 2 dengan materi pembelajaran turunan fungsi trigonometri. Dalam hal ini saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian secara perlahan-lahan saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone proximal development yaitu yang pertama,
Peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Yang ketiga, peserta didik merasa terlibat dalam pembelajaran dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat, metode scaffolding menarik minat peserta didik untuk terlibat dalam diskusi yang dinamis dan berarti. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi sin X pada permasalahan yang disajikan dalam LKPD secara mandiri. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dengan hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka secara mandiri. Dengan cara ini, guru dapat memverifikasi sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang diajarkan. Dengan penerapan ini, secara kedepannya, kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikian penerapan strategi scaffolding yang telah saya laksanakan di kelas 12 IPA 2 di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Saya berharap pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.